bukan uang Pak Didit, bukan uang Pak Erzaldi. Uang rakyat loh. Mengeluarkan uang rakyat harus asal jelas aturannya. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi netizen Bangka Pos, kita di dialog ruang tengah Bangka Pos. Jadi ruang ini memang disediakan oleh siapapun untuk berbicara soal apapun terkait dengan fenomena-fenomena terkini di Bangka Belitung. Dan kita pagi ini kedatangan tamu yang kalau sebelumnya spesial, hari ini super spesial. Sebelum ketemu orangnya, jadi sengaja misteri guest kita hari ini kita sembunyikan dulu. Tapi saya mau baca CV-nya dulu, ya. Ini nggak konsisten beliau ini, ya. Jadi setelah lulus SMA dia mengambil sekolah itu di geodesi, di ilmu ukur tanah. Tapi setelah terjun di politik dia berubah haluan. Jadi S1-nya hukum, S2-nya juga hukum, ya. Beliau adalah suami dari Leni Ernawati, ya. Kemudian dari pernikahannya dikaruniai 3 anak. Yang pertama Andika Akbar 14 tahun, Arga Fauzil Pranaja 11 tahun, kemudian Alvaro Nadip Putra 3 tahun. Nah, ini yang luar biasa. Jadi sejak 99 kalau nggak salah, atau saya bacakan urut aja deh, dia ketua DPC PDI Bangka Tengah 2003-2005, wakil ketua DPD PDI Babel bidang politik dan pemenangan pemilu 2010-2015, sekretaris DPD PDI Babel 2015-2017, ketua DPD PDI Provinsi Babel 2017-2020. Nah, selain di partai politik, beliau juga menjadi legislator sejak usianya masih sangat dini, ya. Dia anggota DPRD Provinsi Babel dari mulai 2001-2004 di periode pertamanya, kemudian ketua DPRD Bangka Tengah 2004-2009, anggota DPRD Provinsi Babel 2009-2014, ketua DPRD Provinsi Babel sisa masa jabatan 2013-2014, dan sampai sekarang nggak tahu tadi ngitungnya berapa periode beliau ketua DPRD Provinsi Babel. Kalau ada yang salah nanti tolong salahkan kepada tim kami di belakang. Dia adalah, kalau sudah melihat posturnya, tampangnya, beliau adalah Didit Srigusaya, ketua DPRD Provinsi Bangka Belitung. Kasih aplaus untuk beliau. Selamat datang Bang Didit. Siap. Mantap. Nah, silakan Bang Didit. Ini sekaligus lah, hubung belum lengkap tadi di ruangan saya kecelupin beliau. Saya sudah 2 kali berkunjung ke kantor beliau. Beliau baru balas sekarang itu pun kalau dipaksa, kalau nggak dipaksa nggak datang. Tapi selamat datang Bang Didit. Terima kasih telah mengisi ruang tengah pagi ini, dan kita akan banyak bicara soal COVID. Monggo disapa dulu masyarakat Bangka Belitung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Hai Sepradi Bangka Belitung. Nah, ini abang kita ini sekarang ada di ruang tengah Bangka Pos. Ya, dari dulu Bangka Pos ruang ini mudah-mudahan insya Allah segera dibangun lah, mudah-mudahan. Ya, ini sangat luar biasa karena bagaimanapun jasa Bangka Pos terhadap perkembangan apapun baru sangat luar biasa. Dan ingat, abang juga dibesarkan oleh Bangka Pos. Ya. Orang tidak kenal akan itu, orang tidak pernah kenal Didit, tapi dari Bangka Pos orang kenal dengan Didit. Sekarang semua media juga luar biasa, ya. Kita lihat bagaimana dialog abang dengan Big Boss Bangka Pos, ya, yang katanya pensiun nak jadi ketua DPRD Bangka, ya. Mudah-mudahan insya Allah, tapi harus jelas partainya kalau ingin, ya. Kita dengar, silakan dialog. Kalau ada yang salah tolong dikoreksi. Kalau ada yang benar itu bukan buat abang tapi buat semuanya. Oke, kita tunggu dialog kami dengan teman-teman Bangka Pos. Mantap. Oke, terima kasih Bang Didit. Jadi hari ini kami disodori tema soal COVID-19 ini, Bang Didit. Ini sudah mulai dari bulan Maret ya. Maret. Bulan Maret, kemudian sampai sekarang juga situasinya belum juga mereda, walaupun masyarakat juga sudah mulai abai sebenarnya. Kita juga sedikit banyak melihat kegiatan teman-teman di DPRD juga
agak berkurang begitu ya tampilannya, tapi saya nggak tahu. Nah, barangkali biar kita tahu bagaimana teman-teman DPRD di Bang Didit menyesuaikan diri dengan situasi ini sebelum nanti kita ngomong kebijakan dan sebagainya. Ini COVID membuat semuanya nggak jelas. Bagaimana dengan teman-teman di DPR, utamanya fungsi legislasi, budgeting, dan pengawas? Ya. Jadi Mas, kita jujur saja, memang kinerja kita sangat menurun drastis. Kita akui. Maka kita mengharapkan pada teman-teman DPR untuk melakukan sosialisasi. Tahap pertama membantu pemerintah bagaimana untuk mengurangi risiko COVID ini, bagaimana bahayanya, maka kita suruh mereka pulang kampung masing-masing. Pulang kampung di Belitung, melihat kondisi masyarakat, tetapi setiap apapun yang mereka hasilkan disampaikan kepada saya selaku penanggung jawab kegiatan Ketua DPR Bangka Belitung. Dari situlah kami tahu ternyata kebutuhan masyarakat terhadap masalah COVID ini bukan hanya di sektor penanganan kesehatan, tapi bagaimana untuk hidup, untuk ekonomi. Itu dari situ saya tahu, oh begini. Jadi meskipun di kantor tidak ada orang, mereka semuanya balik ke konstituen masing-masing, disitulah terjadi penyerapan aspirasi. Iya. Meskipun istilahnya bukan apa namanya, kalau serapan aspirasi yang ada anggaran itu bukan reses. Bukan reses bukan, ya? tapi mereka benar-benar pulang kampung. Real reses. Real reses tanpa ada biaya makan, langsung mereka turun, mereka menyerap. Pak Ketua, contohnya kok UMKM di sini sudah mulai nggak bergairah lagi. Pak Ketua, di sini kok katanya ada apa yang di ODP, tetapi mereka nggak bisa keluar, kok mereka nggak dapat apa-apa, mau makan di mana mereka? Dari situlah kita akhirnya berpikir bagaimana kita harus mengambil sebuah langkah-langkah yang preventif bersama eksekutif untuk menyelesaikan masalah ini. Oh gitu ya, jadi serapan aspirasi yang ada di masyarakat yang dilakukan oleh hampir semua anggota DPR, utamanya yang ada di Belitung ya, di Belitung sama Bangka Barat semuanya pulang kampung. Oke, tapi komunikasi tetap jalan. Benar, by phone, SMS, WA. Dari serapan itu lebih mengkhawatirkan mana? Atau yang dirasakan masyarakat itu lebih takut COVID-nya atau karena efek ekonominya? Kedua-duanya Mas. Oh gitu ya. COVID-nya mereka juga takut, ekonominya apalagi. Separah apa ekonomi? Ya artinya mungkin mohon maaf ya. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Karena apa? Karena tingkat daya beli masyarakat kurang. Karena masyarakat tidak punya penghasilan yang tetap lagi. Karena mengapa? Karena pemerintah mengatakan jaga jarak, jangan keluar rumah, begini begitu. Ya itu memang protap kesehatan. Tapi satu sisi ekonomi mau nggak mau mereka kan punya anak, punya istri. Jujur saya pernah Mas di di WA salah satu pegawai hotel. Tidak perlu saya sebut, istrinya melahirkan, Bang, saya memberanikan diri, WA Bang nih, karena daripada saya macam-macam, saya mohon bantuan, istri saya mau melahirkan, saya pegawai hotel A, tapi saya nggak bingung, mau pinjaman kemana-mana lagi. Ada juga yang UMKM, Pak, mohon maaf, bisa nggak kami pinjam modal? Ada. Sampai segitunya? Iya. Walaupun intinya kalau saya mereka bukan pejabat, tapi secara langsung mereka menyampaikan aspirasi yang mewakili masyarakat lain juga yang punya permasalahan yang sama. Gila ya? Itu. Separah itu? Iya. Berarti ketika ada kebijakan itu kemudian didiskusikan dengan eksekutif, kira-kira langkah-langkah yang sudah dilakukan misalnya dengan BLT ini penolong enggak sih Bang? Nah begini ya, BLT ini saya perlu luruskan, ini kan merupakan kebijakan pusat. Yes, ya ini luruskan dulu dong. Gini ya, kalau ngomong sama politisi harus ya, jelas ini dong. duitnya dari mana. Iya. Terserah lah. Ya, kedua, karena sampai sekarang provinsi belum mengeluarkan BLT. Oke. Ya, belum. Yang kita bantu ialah bagaimana penanganan operasional untuk penanganan COVID lewat gugus dinas kesehatan, lewat dinas sosial, bantuan sembako, itu yang perlu kita lakukan. Dan itu juga penyerapannya tidak full. Jujur tidak full. Jadi BLT yang sekarang dibagikan itu adalah APBN plus lewat dana AP desa. Kan kepala desa kan dipangkas dirinya dong, dipangkas untuk bantu itu. Tapi saya katakan bahwa untuk sementara dana provinsi belum ada menyalurkan BLT. Yang lagi heboh sekarang kan itu.
Sebagai dewan nggak mendorong agar provinsi mengeluarkan itu? Mas, kita ini uang rakyat, bukan uang Pak Didit, bukan uang Pak Erzaldi. Oke. Uang rakyat loh. Oke. Mengeluarkan uang rakyat harus ada jelas aturannya. Pada saat rapat dengan pendapat dengan eksekutif berkali-kali saya sampaikan tolong bikin pergubnya. Peraturan gubernur itu tujuannya untuk memberi sebuah syarat siapa saja yang layak untuk mendapatkan dana BLT provinsi yang rencana itu 50 KK per desa. Sebentar, 50 KK per desa artinya kuota. Setiap desa ada 50 orang. 50 orang. Nah, kita kan harus jelas sama siapa yang punya mobil. Nanti yang dapat keponakan Pak Ketua DPR. Kader yang dapat nanti keponakan si A. Kan nggak logis. Maka DPRD minta agar tepat sasaran, tepat menerimanya, maka kita minta tolong dong item-item siapa, komponen mana saja yang berhak untuk BLT ini. Ingat Mas, BLT pusat aja kok ada Kemendesnya, masa kita mengeluarkan uang rakyat, uang negara tanpa ada dasar hukumnya? Pertama. Kedua, untuk mengantisipasi jangan sampai terjadi masalah hukum, baik AMNEM, baik ADES harus jelas dong. Ya masa nggak jelas Mas, nanti yang dapatnya tim sukses Pak Didit yang dapatnya punya mobil kan nggak enak. Karena tujuan hakiki untuk BLT ini untuk membantu yang tidak pernah dapat. Sekarang ricu. Oh, artinya tambal sulam ya yang Tambal kemarin sulamnya. dari pusat dapat. Pusat dari desa dapat, Ada yang sisanya bolong-bolong. kasih ke provinsi. Tetapi lihat dulu dong, jangan nanti saya katakan yang dapatnya punya mobil, punya itu, kerabat dekat, ya DPRD nggak mau. Karena mengapa? Kalau kita salah sasaran, kalau kita salah berarti kita manipulasi yang namanya data. Indikasinya pidana dong. Nah, karena kalau saya bekerja Mas, saya bukan baik tapi benar. Percuma saya baik tapi nggak benar, aturannya kena juga kita. Jangan sampai COVID berlalu, apakah badan Bapak sehat? Kata Pak Kajati, Iya. bahaya juga Mas. COVID berlalu berakhir di tua tunu ya. Nah, nggak tahu lah saya. Jangan sampai kan. Apalagi ancaman KPK hukum mati loh Mas. Ya. Nah itu Mas yang DPRD harus uruskan. Maka kemarin terjadi miskomunikasi antara mungkin sekretaris dinas sosial menyampaikan katanya udah mau cair, tinggal DPRD loh, tinggal gimana? Pertama pergubnya juga nggak jelas, belum ada. Baik AMNEM, baik ADES-nya juga belum ada. Ketika anggarannya berapa juga belum dia bahas kok. Maksud kita tolong jangan menyenangkan hati masyarakat, tapi faktanya nggak ada. Hati-hati, bisa jadi bom waktu. Oke. Maka saya alhamdulillah Mas, luar biasa ini. Saya langsung diundang Bangka Pos untuk meluruskan. Lagi-lagi Bangka Pos lagi yang membantu kita. Dan kesimpulannya adalah yang cair adalah dana APBN, bukan APBD provinsi, bukan iya. APBD kabupaten kota. Nah itu artinya Mas, itu Mas ya. Jadi Oke. untuk BLT provinsi belum ada, tapi bukan berarti tidak ada, asal aturan hukumnya terpenuhi. Oke. Barangkali kadang-kadang sih soal ini masyarakat nggak penting ya. Ini duitnya dari mana? Yang penting saya dapat. Itu kan kadang-kadang. Iya, tapi kita jaga juga yang beri kebijakan. Kita juga sayang loh dengan Pak Gubernur, dengan DPRD. Masa kita nanti bantu orang, tapi tiba aturan kita langkahi, ya ujung-ujungnya kita nggak ini uang negara, maka hati-hati. Ya. Setiap pertanggungjawaban, maka saya ngomong kepada teman-teman, tolong niat baik itu harus diiringi dengan konsep aturan yang benar. Oke. Soal anggaran ini tentu kalau kita bicarakan panjang lebar. Tapi yang mungkin perlu ditanyakan karena beliau adalah banyak konstituen, tentunya banyak menjaring aspirasi di masyarakat juga. Pertanyaan sederhananya adalah, apakah dengan bantuan tunai itu bisa menolong ekonomi yang sudah carut marut ini, Bang? Setidak-tidaknya bisa meringankan beban masyarakat. Setidak-tidaknya bisa meringankan beban masyarakat saat ini Mas, jujur saja. Dampak ekonomi ini, dampak daripada COVID ini, walaupun dia punya rumah, belum tentu dia mampu untuk beli beras. Hati-hati, indikatornya bukan dia rumah gede, tapi ada nggak beras. Nah, saya berbangga Mas, saya bahagia banyak sekarang ini
organisasi, FSM, PT Timah, siapa ikut membantu. Nah, tapi permasalahannya itu kan setelah lebaran kan udah mulai kosong, ada lagi bantuan-bantuan apapun. Ya benar nggak? Iya. Nah, mungkin pada saat menjelang puasa orang lagi beribadah, beramal. Tapi setelah lebaran selesai, saya rasa kok nggak ada lagi bantuan-bantuan itu teman-teman. Musim bantuannya sudah berlalu. Ya, tapi kondisinya masih dibutuhkan. Tapi masyarakat tampaknya sudah bergerak sekarang, Bang Didit. Jadi warung-warung sudah mulai ramai, kafe-kafe sudah setiap malam buka. Yang dulunya sudah lockdown tidak pernah kemana-mana sudah mulai belajar main tiap malam gitu, dan kafe juga sudah ramai. Semoga sih ekonomi berjalan lagi. Gitu. Insya Allah Mas, saya yakin percaya bahwa jujur saja ekonomi di Bangka Belitung ini tidak lepas dari peranan daripada bagaimana lancar tidak yang namanya timah. Kita kembali ke situ ya? Iya, kita akui Mas, kita akui. Oke. Pak Mas Didit, Bang Didit, Pak Ketua. Jadi kalau boleh saya tanya lagi nih Bang Didit ya, ini kan Dewan ini pengawasan, budgeting dan sebagainya. Kita mau tanya Bang Didit, kalau proses penanganan atau cara penanganan yang dilakukan oleh Babel yang katanya kemarin mendapatkan prestasi tingkat kesembuhannya paling tinggi, menurut potret wakil rakyat seperti apa sih cara pengelolaan COVID-19 di Babel ini? Saya Mas, atas nama Ketua di Bangka Belitung memberi salam hormat kepada seluruh kepala daerah di Bangka Belitung, baik kepala daerah maupun tim gugus, terutama para dokter dan perawat. Saya memberi salam hormat kepada mereka. Yaitu sangat luar biasa. Artinya apa yang disampaikan pusat itu memang fakta di lapangan begitu. Pak Gubernur kerja keras, Pak Wali Kota kerja keras, para bupati kerja keras, semua elemen masyarakat, terutama juga mohon maaf ini teman-teman dokter, perawat, semua, bahkan cleaning service-nya juga kerja keras luar biasa. Bangka Pos kerja keras loh. Bangka Pos lebih dari kerja keras. Tanpa Bangka Pos mungkin saya rasa tanpa teman-teman media lain kita nggak tahu apa yang sudah dilakukan. Maka tolong jangan jauhi media. Ya, itu. Ya, lanjut yang tadi Pak. Itu ya. Jadi intinya apa yang dilakukan mereka sangat luar biasa. Sudah saya memberi apresiasi sangat luar biasa. Hanya saya lihat, mohon maaf, mudah-mudahan saya nggak salah, ini komunikasi yang terjadi. Menarik ini. Iya dong. Komunikasi terjadi. Artinya ya kita mohon maaf lah. Tanpa disadari ternyata sering adanya, mohon maaf ya, bukannya para elitnya, mungkin teman-teman setianya atau bodyguardnya dan nggak mau si A diganggu atau si B diganggu, ini kan terjadi perang opini di medsos. Tolong dihentikan begitu. Maksudnya gimana sih ini? Loh, ini kan terjadi Mas. Saya nggak tahu loh. Pura-pura nggak tahu. Ya nggak baca nggak tahu. Apa yang dimaksud tadi di komunikasi ini? Ini kan kita lihat contoh misalnya. Ya contoh, mohon maaf saya tidak bermaksud untuk membongkar luka, tidak, tapi ini tolong dihentikan. Contoh misalnya, misalnya mohon maaf kalau kita berkaca kepada masalah, ingat setback, pernah Pak Wali Kota misalnya ngirim surat kepada Bapak Gubernur ya tentang tolong hentikan Lion. Tiba-tiba bersebar di medsos seakan-akan Pak Gubernur belum berbuat. Sebenarnya maksud Pak Wali nggak gitu. Tapi mungkin mohon maaf ada yang main nih di ini nih, sehingga terjadi perang itu. Perang mengatakan begini-begini, saya kata saya luruskan, ujung-ujung kan mohon maaf Lion itu berhenti di ruangan kita juga akhirnya. Ada Pak Kapolda, ada siapa itu kan. Nah itu, jadi ada lagi, jadi masuk kita tolong ya, kita sebagai pemimpin jangan mudah terpancing. Biarkanlah pembelaan teman-teman kita, silakan suruh mereka, tapi kita jangan, karena bagaimanapun kita merupakan orang sebagai pejabat publik, kita berusaha untuk menjadi penengah, bukan kita ikut dalam arus permainan itu. Apa ini benar juga ya, ada dua tempat isolasi yang lokasinya berdekatan tapi domainnya berbeda, yang satu milik provinsi, yang satu milik kota, fungsinya sama, berdekatan, kenapa nggak jadi satu? Itu juga salah satu yang ditangkap oleh Bang Didit sebagai komunikasi yang kurang bagus. Itu enggak, itu bagus. Itu bagus. Kalau untuk soal tempat prioritas bagus, semakin banyak semakin bagus. Hanya yang kita lihat kadang-kadang pernah pernyataan Pak Wali Kota, wah kita new normal, ada petinggi Pak
Pak Wali Kota bukan presiden, masuk kita bahasa itu gak usah lah. Capek ya? Capek. Yang dibutuhkan itu bagaimana pemerintah daerah cepat tanggap realistis menyelesaikan masalah ini. Gak perlu lah kayak gitu. Tapi sekarang udah mulai berkurang, mungkin sudah taubat dengan Tuhan. Oke, jadi ini bukan ngerasani, bukan apa ya, tapi ini suara dari wakil rakyat yang menyatakan bahwasannya hal-hal yang seperti ini tidak perlu terjadi. Tidak perlu terjadi lagi. Koordinasi yang rapi akan lebih baik. Lebih baik. Outputnya kepada masyarakat juga akan lebih. Iya, itu lebih jelas. Jadi, ya. iya, karena biarkan rakyat yang menilai kita untuk bekerja, bukan kita. Rakyat yang menilai kita. Bang Didit, kita tahu ada PP nomor 1 2020 atau Perpu 1 2020. Di situ menyebutkan bahwasannya eksekutif punya kewenangan mutlak untuk mengalihkan beberapa anggaran untuk fokus penanganan COVID. Banyak yang mengartikan PP ini mengebiri kewenangan wakil rakyat. Biar jelas nih Bang Didit, itu janjane ceritanya ya apa? Biar jelas nih, ini ceritanya gimana begitu? Jadi gini Mas ya. Iya. PP tersebut harus kita dalami secara komprehensif. Artinya tidak ada, saya rasa dalam PP itu tidak mengebiri hak-hak pengawasan dan budgeting DPRD, tidak. PP itu sangat tepat baik untuk mempermudah, memperpendek jalur birokrasi. Itu sudah sangat tepat. Akan tetapi ruang pertanggungjawaban anggaran itu tetap ada di DPRD. Contoh misalnya, PP itu kan menyebutnya sangat tidak secara umum, tapi spesifik. Contoh untuk anggaran kesehatan. Dan kalau misal anggaran kesehatan itu harus membutuhkan persetujuan DPR, saya rasa birokrasi terlalu rumit dan ini sudah tepat. Tetapi teman-teman eksekutif jangan lupa, setelah uang itu dipakai harus diserahkan kepada DPR untuk masuk dalam anggaran perubahan. Di situ namanya pertanggungjawaban anggarannya nanti. Ini yang perlu diluruskan. Tapi saya rasa sih teman-teman tim anggaran eksekutif dan eksekutif bubble, saya rasa mereka sudah paham. Maka walaupun itu diberi wewenang, tetapi satu sisi sebagai mereka memahami sebagai kebijakan pengawasan, sebagai kebijakan masih ada DPRD, maka mereka tetap selalu minta persetujuan DPRD. Itu lebih permudah, sehingga nanti pada saat pembakasan anggaran DPRD tidak terlalu banyak jelimet bertanya lagi. Kalau ada yang jahil, Enggak, karena kan yang tertanam di publik itu adalah eksekutif benar-benar punya kewenangan luar biasa untuk mengalihkan. Di sektor manapun, misalnya ini sebelumnya untuk fisik itu bisa dialihkan ke penanganan COVID enggak? Ini mah itu kan pengalihan, bukan pertanggungjawaban. Itu kan nggak ada pertanggungjawabannya, nggak ada kan? Hanya diberikan kewenangan untuk pengalihan anggaran yang tujuan untuk mempermudah birokrasi sehingga cepat actionnya. Tapi satu sisi pertanggungjawabannya tetap diserahkan kepada DPRD. Nanti mereka melaporkan dalam yang namanya pembahasan perubahan anggaran, bukan tambahan, perubahan anggaran. Ya, misalnya contohnya Pak Ketua, kami sudah belanja di angka 100 miliar eksekutif. Silakan mereka belanja. Tapi pada saat mereka menyampaikan laporan pertanggungjawaban, DPRD punya hak untuk mengoreksi. Untuk mengawasi, loh, kamu beli rapid test berapa? 1000. Belinya di mana? Harganya berapa? Yang sudah kepake berapa? Sisanya berapa? Misal kamu beli alkes, misalnya gugus memakai uang untuk operasional, berapa orang yang dipakai? Seharinya berapa? Misal, oh Pak, kami di bandara 10 orang, ada nggak 10 orang di bandara itu? Oh, misalnya di pelabuhan ada 15 orang, ada nggak 15 orang situ? Itu namanya fungsi pengawasan DPRD. Jadi bagi eksekutif yang sudah happy, hati-hati. Bukan berarti dalam Perpu tersebut hak budgeting dan hawa pengawasan hilang. Enggak Mas, hati-hati. Andai kata tidak diajak DPRD bicara, tiba-tiba DPRD tidak mau menerima,
Ayo. Oke. Terpaksa uang pribadi ganti. Oke. Hati-hati. Berarti PP yang dilakukan presiden itu masih rule of the law ya. Iya. Iya. Aman ya. Aman. Bukan berarti mereka semenang-menang atau eksekutif bisa semaunya sendiri Bukan semaunya, mengabaikan iya. DPR, tidak ya. Tidak ya, betul. Dan di Bubble juga komunikasinya tampaknya baik-baik saja ya. Untuk DPRD provinsi dan eksekutif alhamdulillah baik-baik saja. Selagi belum ada persetujuan DPRD, mereka nggak mau menggunakan karena mereka paham. Walaupun mereka punya hak begitu, tapi mereka paham bahwa DPRD masih punya hak untuk perubahan anggaran. Yang insya Allah mungkin hari Rabu disampaikan akan dibahas. Dan perubahan ini sudah mulai dibahas? Belum. Oh belum ya? Ya kita suruhkan mereka belanja dulu mas, belanja aja lo, seenaknya aja. Tapi tetap kita akan ke lapangan. Benar nggak rehab 6,5 M? Satu PK-nya berapa sih? Gitu kan? Ya. Nah, sekarang digunakan misal berapa 100 M. Yang digunakan misal 40%. 40% itu kita bertanya cross check ke lapangan. Apa saja yang sudah dibelanjakan? Misal kata mah rehab gedung ini, rehab gedung itu. Oh misalnya kami sudah bangun Pak 6,5 M. Ya kita akan cek lapangan. Masuk akal nggak 6,5 M? Jika kita bukan permasalahan ada permainan, ya itu bukan urusan kami, urusan penegak hukum. Ya moga-moga tidak ada yang. Saya yakin mudah-mudahan tidak ada, ya itu. Nah, walaupun saat ini teman-teman DPRD sudah mulai menginventaris data-data. Apa ini? Hah? Apa ini? Ya mas tunggu aja lah nanti data-data apa. Oke, tapi apapun kesimpulannya menurut saya eksekutif sama legislatif di Bubble masih ya, seiring ya. Artinya komunikasi tetap berjalan dengan baik dan COVID semoga segera berlalu. Yakin Bang Didit ini segera berlalu ya. Akhir tahun ini moga-moga normal semuanya. Kita mas sebagai manusia hanya bisa berusaha, berdoa, ikhtiar, tawakal, hak prerogatif ada di tangan Allah. Kita sebagai manusia hanya bisa berusaha, ya berusaha, berdoa, ikhtiar dan tawakal. Yang bisa mengakhiri COVID ini jujur saja kita sebagai manusia hanya itu, tapi keputusan akhir lagi dengan Allah. Ya, mencabut segala bentuk penyakit, mencabut segala permasalahan itu, mengangkat itu. Oke, Bang Didit, tadi semua anggota dewan disuruh pulang ke konstituennya masing-masing. Kapan mau dipanggil lagi? Kapan mau menyesuaikan dengan new normal? Kapan sidangnya normal? Kapan semuanya baik-baik saja? Mas Niko nggak baca Bangka Pos. Sering di Bangka Pos, DPRD lakukan rapat anggaran, DPRD mengatakan paripurna, berarti sampai nggak baca, Pak. Ini yang nggak baca mereka, saya mewakili netizen ini, Pak. Udah Mas, alhamdulillah kita sudah normal, walaupun kita bahas anggaran, kita tetap mengadakan protokol kesehatan, bla bla bla, dan insya Allah juga pada hari Rabu kita ada rapat paripurna, ya, walaupun kita batasi pesertanya, itu artinya kita sudah mulai. Dan artinya dari anggota 45 orang itu yang penting quorumnya misalnya 23 orang yang kita harus datang. Gitu. Satu lagi nih, karena penting ini menjadi fokus kami di Bangka Pos, Bang Didit. Anak-anak kita ini sudah tidak sekolah dari mulai Maret. Ini saya kalau ini moga-moga bisa menjadi dorongan lah. Kami mendorong Pak di Bangka Pos karena anak-anak yang tidak sekolah itu jelas-jelas kita telah mencabut anak-anak dari dunia mereka, kebahagiaan mereka, dan sekolah adalah salah satu yang bisa mengembalikan mereka ke dunianya. Ada nggak secara politik Bang Didit ini mendorong agar kita melakukan mengembalikan anak-anak sekolah meskipun dengan tata cara yang sudah dilakukan, misalnya dengan shift, dengan paralel, dengan jam yang berbeda, tapi anak-anak harus sekolah menurut kami di Bangka Pos, Bang Didit. Jadi Mas, kita kemarin Pak Wakil Gubernur, Dinas Kesehatan, Bapeda, Bakuda sama Dinas Pendidikan sudah ketemu dengan saya. Saya tanya sama Pak Kadis, saya bilang keputusan Menteri gimana? Keputusan Menteri Pak Ketua untuk zona hijau saja. Zona merah tidak diperbolehkan. Saya bilang jangan dipaksakan, ikut ketentuan pemerintah. Sekarang yang perlu kita lihat persiapan dinas sosial, persiapan dinas pendidikan udah siap belum? Apa? Kita siap dong, perangkat kayak rapid testnya kita siap, semuanya kita siap. Ternyata sampai sekarang anggaran itu perlu diusulkan. Maksudnya sebelum anak-anak itu misal ada Pangkal Pinang misal masuk zona hijau, silakan mereka beraktivitas. Tetapi satu catatan, untuk mengetahui apakah penjabat atau tidak, kita harus menggunakan yang namanya rapid test.
ya, menggunakan masker, menggunakan apa. Kalau kita bebankan kepada wali murid, itu akan menjadi beban bagi masyarakat. Kalau kita bebankan kepada sekolah, dan salah satunya mau tidak mau DPRD dan Pak Gubernur harus menyiapkan anggaran itu, yang insya Allah akan dibahas dalam waktu dekat. Nah, hanya soal teknisnya, apakah anggaran itu diserahkan kepada dinas pendidikan atau dinas kesehatan? Saran saya mendingan dinas kesehatan, karena dinas kesehatan yang tahu tentang bagaimana teknis kesehatannya itu. Itu saran saya sih, ya. Kalau kita serahkan pada dinas pendidikan, mereka kan nggak paham apa sih kebutuhan untuk pencegahan ini. Itu Mas. Jadi ini harus menjadi sebuah komitmen bersama oleh pemerintah eksekutif agar mereka mampu. Posisinya di mana. Bagi DPRD no problem, yang jelas tolak ukurnya jelas, kebutuhan berapa, itu kan. Nah, contoh informasi saya dapat bahwa untuk PCR yang ada di provinsi ini nggak ada, sekarang terfokus kepada timah. Nah, bayangkan pada saat misalnya terjadi masuk sekolah di rapid test ada banyak reaktif, sedangkan satu sisi yang di provinsi sudah mulai tidak berfungsi lagi dengan alasan alatnya udah nggak ada bla bla, berapa lama kita menunggu hasilnya itu. Nah, ini saya minta kepada dinas kesehatan agar dipercepat. Satu putaran, Bang Didit, saya membayangkan 1 minggu itu ada 6 hari atau 5 hari efektif. Kalau kita membayangkan sekolah dasar ada kelas 1 sampai kelas 6, bisa nggak itu diasumsikan misalnya Senin yang masuk hanya kelas 1 kemudian dibagi 6 kelas paralel, hari Selasa yang masuk kelas 2 yang nggak berkerumun dibagi kelas paralel juga, berikutnya sampai hari Jumat dan Sabtu. Artinya kerinduan anak-anak untuk sekolah, kelahi dengan teman-temannya, bercanda dengan kawan-kawannya, dimarahin guru, itu kerinduan yang luar biasa. Termasuk Bang Didit yang merindukan teman-teman di Dewan juga luar biasa. Dan itu anak-anak yang 30 tahun ke depan akan menjadi pemimpin bangsa ini. Kembalikanlah Bang mereka ke sekolah. Kita kan begini Mas, kita kan hidup bernegara. Untuk SD, SMP domainnya kabupaten dan kota. Ya, kalau SMA itu domainnya provinsi. Akan tetapi apapun kegiatan kita, sektor apapun tetap harus mendapat rekomendasi dari gugus COVID-19. Harus mendapat rekomendasi juga dari dinas kesehatan. Dan acuan sangat jelas. Ya, pemerintah pusat mengatakan untuk zona merah jangan dulu. Untuk zona hijau silakan. Tetapi walaupun itu di zona hijau bukan berarti penyebaran virus tidak ada. Ya. Nah, kalau sekedar masukan apa yang Mas sampaikan sangat jitu. Ya, artinya saya jujur aja saya mendapat sebuah inspirasi baru dari Mas bagaimana metode, misalnya hari ini 10 orang, hari ini 10 orang. Iya. Sehingga mereka juga merasa kerinduan mereka, hak-hak mereka untuk dimarahi guru itu terpenuhi. Dengan tanda kutip bukan dimarahi tapi rindu. Iya Bang. Ini kan jenuh loh anak-anak itu. Jenuh Mas, kadang-kadang jujur aja. Anak nomor 1 main HP-nya di sana, nomor 2 Facebooknya main di sana. Bapak itu nggak tahu ya bungsunya udah di atas lemari, nggak tahu kita. Sibuk main HP aja. Karena dengan adik ini kan menumbuhkan rasa egois anak sosial kita tinggi. Hati-hati tinggi, dia bermain anak nggak tahu. Anak ngomong sama siapa? Rupanya ada lawan bicara. Tetapi satu sisi ini sangat berbahaya untuk pengembangan psikologis anak-anak untuk kejiwa sosialnya. Ya, maka kita berdoa agar ini tepat diselesaikan. Mereka bisa berkumpul sehingga mereka mampu mengendalikan yang berbulan-bulan mereka egonya sudah tertanam seakan-akan nggak butuh cukup ini, sehingga bisa saya ternyata punya teman. Betul, saya sepakat itu. Arti dari psikologisnya itu juga harus kita pikirkan, jangan sampai pas bertahun-tahun anak kita sekolah dia nggak merasa teman dia adalah HP. Ini yang perlu kita menjadi pikiran. Saya rasa solusi yang Mas tawarkan sebuah inspirasi kami, terima kasih. Ya, kita akan sampaikan juga. Dorong ya, itu bagus luar biasa, dan itu luar biasa. Ya, Mas sampaikan sudah sangat luar biasa. Artinya bagaimana kita mengembalikan kerinduan anak-anak kita ke sekolah, tapi satu sisi tanpa sadar mereka mengambilkan mereka ternyata mereka masih punya teman. Kemarin saya dikirimi foto dari salah satu tokoh Bangka Belitung, anaknya kelas 4 SD pakai seragam sekolah utuh.
jadi memang mau sekolah, tapi akhirnya cuma keliling pakai mobil. Itu saking rindunya kembali ke sekolah, Bang. Nah untuk SMP barangkali juga bisa kan, kalau misalnya mereka 3 kelas paralel, Senin masuknya cuma kelas 1 aja, yang kelas 2, 3 libur. Selasa giliran kelas 2 masuk, kelas 1 sama 3 libur. Kelas yang kosong bisa dipakai kelas paralel. Karena apa? Bau pojok sekolahan itu luar biasa kangennya sekarang. Iya, betul. Kos saya ini di dekat sekolah SD yang biasanya tiap pagi riuh, gemuruh, gojek, rame, tawa, bahkan tangis, itu nggak ada lagi, sepi sekolah kita itu. Dan itu saya bisa membayangkan bagaimana rindunya anak-anak di sekolah. Bang Didit paham lah. Iya, sangat. Ini kan luar biasa, bukan hanya soal kesehatan, tapi soal mental psikologi saya katakan tadi. Betul. Walaupun kita bukan dokter, kita sangat memahami psikologis anak-anak. Kalau begitu ini bahaya. Tapi intinya saya terima kasih Mas luar biasa. Kami akan segera nanti mengundang dinas pendidikan untuk menyampaikan ini, itu sangat luar biasa. Ya, walaupun itu zona hijau, tapi betul juga ada pembatasan perlu. Nah, sekarang pertanyaannya, karena SD, SMP, TK ini adalah wewenang kabupaten kota, saya rasa ada di mereka. Ya, sebaiknya pemerintah daerah provinsi untuk melakukan rapat koordinasi. Itu Mas. Saya jujur sekali saya takut bisa. Jika ini dibiarkan, rasa peduli anak sama itu akan berkurang. Iya, itu yang saya takut nanti. Maka kita akan menimbul, setelah COVID ini berlalu, akan ada masalah lagi. Bagaimana mengembalikan rasa sosial anak-anak terhadap teman-teman, itu yang kita pikirkan juga. Oke, terima kasih. Ada dorongan untuk kita kembali ke sekolah, dan saya senang ide kita disupport oleh abang kita Ketua DPD Provinsi. Semoga juga kapasitas beliau sebagai Ketua DPD bisa mendorong kebijakan ini ke eksekutif. Terakhir deh, saya mau tanya, selama ini kita tahu banyak pihak tadi, walaupun tadi sempat putus di soal komunikasi, banyak pihak termasuk PT Timah yang juga sangat support terhadap penanganan dengan penyediaan rapid yang kalau nggak salah sampai 11 miliar dan sebagainya ya, dan soal komunikasi. Ini soal penanganan ini terkoordinasi dengan baik tadi soal komunikasi, Bang. Tetapi kalau pelaksanaannya bagaimana di lapangan, termasuk utamanya PT Timah dan sebagainya? Saya lihat, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kontribusi dan peduli PT Timah terhadap penanganan ini. Ya, kita tahu suka tidak suka, senang tidak senang, baik dari segi bantuan sembakonya, rapid testnya, bahkan mereka juga sudah menyiapkan fasilitas untuk penanganan COVID di Rumah Sakit Timah, dan mereka juga sudah ada PCR-nya untuk mengecek swab kita ini. Artinya saya rasa sudah luar biasa, sangat terbantu. Dan saya juga dengar yang mereka menggratiskan juga rapid test juga di Belitung Timur dan daerah-daerah lain. Artinya bahwa suka nggak suka, senang nggak senang, bahwa kontribusi Timah sangat luar biasa dalam penanganan COVID di Bangka Belitung. Bukan hanya dalam segi kesehatan, tapi juga bantuan UMKM. Nah, saya pernah dengar informasi benar atau tidak, ya saya belum cek ke lapangan. Ternyata PT Timah ini membeli sembakonya bukan di toko-toko besar. Mereka dibelinya di toko-toko toko-toko kecil ya. Kelontong. Toko warung sebelah. Iya. Warung sebelah rumah. Iya, ya artinya loh apa ya Pak, kalau kami beli toko besar, yang toko-toko ini siapa yang beli? Maka kami beli, walaupun mohon maaf harganya agak mahal dikit, tapi kami sudah membantu. Itu sangat luar biasa. Saya belum melihat, tapi saya dapat informasi. Itu, Mas. Itu sangat luar biasa. Iya. Oke, jadi memberdayakan tetangga sebelah, warung sebelah. Iya. Saya jadi ingat nih satu lagi. Ini satu fenomena luar biasa dengan kepenggalan beliau. Dia menentang yang namanya pemotongan apa? PPP. Ini perlu disampaikan ini. Ini kadang-kadang saya ini juga nggak sepakat amat loh dengan Bang Didit. Yang kalau saya boleh ngomong, beliau itu sangat cerdas memainkan panggung. Itu udah ngomong gitu. Nah, tapi biar beliau declare juga bagaimana bukan kebijakannya, tapi statement beliau untuk menghentikan pemotongan TPP ya bagi PNS. Ceritanya gimana sih, Bang? Jadi begini, Mas ya. Ini karena juga ngomong warung sebelah tadi, multiplier efek ekonomi. Jadi begini, Mas ya. Karena saya kan waktu itu melihat kondisi daya beli masyarakat. Kita lihat lah, perusahaan besar aja sudah mulai kolaps. Ya. Karyawan juga banyak dirumahkan.
satu-satunya mohon maaf yang mempunyai peluang untuk menggerakkan ekonomi masyarakat ialah satu komponen adalah PNS. Jika PNS Mas sudah dipotong TPP-nya, ya, saya dapat informasi untuk eselon 2 2 juta, eselon 3 katanya 1 juta, eselon 4 sekitar 700.000, staf 200.000. Tapi bayangkan mungkin teman-teman itu dengan uang itu punya berpikir, loh, saya ini punya mertua, punya saudara, punya tetangga yang berdampak COVID ini, dengan ini saya membantu. Nah, tiba-tiba diambil alasan untuk sumbangan sosial, berarti mereka tidak bisa membantu, otomatis mereka tidak akan dapat apa-apa. Nah, dengan mereka mendapat dana itu, maka mereka juga bisa membeli, ya, membeli jajanan-jajanan. Dan kita juga meminta waktu lebaran kemarin agar mereka beli kue lebarannya kepada toko-toko masyarakat biasa, sehingga orang jualan kue ada yang beli. Warung tetangga. Pada saat Mas stimulan itu turun, ya, THR honor dapat, TPP tetap dipertahankan, maka pergerakan ekonomi masyarakat Bangka ini pada waktu sangat luar biasa juga. Mas bayangin kalau dipotong, mau belanja apa mereka? Nah, kita bukan berarti tidak setuju. Silahkan sedekah tapi dengan ikhlas, bukan main target sekian. Tapi alhamdulillah Pak Gubernur juga punya pemikiran yang sama, dan Pak Gubernur juga mempunyai naluri yang sangat luar biasa, sangat cerdas. Maka sekarang sudah tidak ada lagi. Saya mau dihormat kepada saudara saya, sahabat saya, kakak saya Pak Gubernur. Nah, luar biasa, artinya ini betul. Itu Mas. Ini menarik. Sebelum saya minta beliau closing untuk menyampaikan sesuatu, ada pertanyaan satu penting. Di permukaan kadang-kadang Bang Didi dengan Pak Gubernur itu tampak seringkali fight ya. Tapi sebenarnya beliau ini kompak apa enggak sih sama Pak Gubernur? Biar dijawab deh, mumpung di sini di ruang tengah yang saya tuan rumahnya, beliau harus jawab. Kompak enggak sama Pak Gubernur? Saya nih Mas, Pak Gubernur itu kan saya ketua DPR Bangka Tengah, beliau wakil bupati. Oke. Beliau itu salah satu panutan saya Mas. Oke. Panutan saya, beliau sangat visioner, beliau sangat cerdas. Oke. Saya kadang-kadang juga soal masalah visioner saya ngambil sisi dari dia juga. Oke. Artinya kalau beda pendapat sah-sah saja. Yang namanya masa DPRD itu hanya datang, duduk, diam, duit tok. Itu kan nanti wakil rakyat. Jadi Iwan Fals muncul lagi lagunya dong. Oke. Tapi satu sisi perlu kita sampaikan, dengan kita mengkritik itu bukan berarti kita tidak sayang. Itu karena kita rasa sayang, ya, rasa peduli. Tolong Pak Gubernur, ini ada yang salah diperbaiki. Kalau kita biarkan terjerumus, yang rugi bukan hanya Pak Gubernur, saya rugi, masyarakat rugi. Artinya secara kontekstual silaturahmi sebagai manusia, sebagai abang dan adik, kami biasa-biasa aja. Rencana juga saya mau ketemu sama beliau, kok mau ngobrol-ngobrol. Sering MS, WA kami Mas. Tapi memang ada yang ingin saya sama beliau tuh berantem terus. Ada ya? Ada. Tapi clear ya, artinya inilah menurut saya bagaimana berpolitik yang dewasa, menempatkan peran pada posisinya masing-masing. Yang satu eksekutif, yang satu legislatif. Secara personal adalah mereka saling guru, saling sahabat. Tapi ketika menempatkan posisi sebagai legislatif dan eksekutif, memang ya berbeda pendapat itu biasa. Ya itu harus begitu. Kalau cocok-cocok terus ya malah nggak ada kontrol. Ingat masa kita pernah dapat penghargaan dari Pak Mendagri tahun 2018, kita adalah provinsi yang pertama mengesahkan APBD seluruh Indonesia. Maksudnya gimana? APBD ya, APBD ini yang pertama kali mengesahkan seluruh Indonesia adalah Bangka Belitung. Paling cepat maksudnya? Paling cepat se Indonesia, sehingga kita dapat bonus sekitar 40 M waktu itu. Rewardnya. Iya, bayangkan. Karena tertib tata kalanya maksudnya? Karena komunikasi kita baik, tapi aturan kita tepatkan. Pak Gub punya komitmen sama, saya punya komitmen sama, yuk kita dorong, clear, tanpa kita harus mohon maaf melanggar aturan. Itu salah satu bukti bahwa kami berdua adalah sahabat. Mantap. Iya. Oke, ini terakhir ya. Terakhir, benar-benar terakhir sebelum beliau closing. Kita bisik-bisik beliau ini, tapi saya nggak mau tanyakan di sini dan saya nggak boleh jawab. Beliau adalah calon
maju di Bangka Tengah. Nah, kalau mau ngomong beliau ngapain di Bangka Tengah besok, kita undang berikutnya ngomong soal Bangka Tengah. Kalau sekarang kita ngomong COVID, kapasitas sebagai ketua DPR. Kita tunggu Bang Didit di sesi berikutnya dengan tema yang berbeda. Dan sekarang saya beri kesempatan Bang Didit untuk menyampaikan closing terkait COVID secara umum barangkali, kemudian apa yang harus dilakukan pemerintah daerah, DPRD, dan barangkali juga media. Sebelumnya juga saya ingatkan, selain di bangkapos.com, di Facebook, Instagram, ada teman kita Kompas TV yang gabung Bang. Jadi ini kanalnya makin panjang, makin banyak. Dan ini pertama kali ketika Bang Didit jadi tamu kita. Monggo closingnya Bang Didit. Oke, masyarakat Bangka Belitung dimanapun berada, mari kita dukung pemerintah pusat, pemerintah daerah untuk mengatasi penyebaran COVID-19 ini. Ingat, waspada perlu, tapi jangan panik. Ya, langkah-langkah protokol yang telah ditentukan harus kita laksanakan. Ingat bahwa apapun yang kita rasakan ada sebuah ujian yang harus kita selesaikan. Yakin dengan niat yang ikhlas, berdoa, tawakal, insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala kita mudah-mudahan akan mengangkat masalah virus COVID ini di seluruh Indonesia, bahkan di dunia, biar lebih cepat sehingga kita bisa rindu untuk bersilaturahmi kembali. Ya, jangan panik, jangan takut, tapi tetap jaga protokol dan kita harus tetap jaga kesehatan. Terima kasih. Oke, terima kasih Bang Didit. Untuk closing saya dikirimi pantun. Ini juga yang pertama kali Bang pakai pantun, jadi saya bacakan. Jalan-jalan ke Semabung Lama, Mantap. berhenti ke masjid untuk sholat. Mantap. Terima kasih Bung Didit Sri Gus Jaya. Mantap. Semoga dialog ini kita bisa beri manfaat untuk Amin, bersama. amin, amin. Terima kasih. Demikian dialog kita dengan Bang Didit. Kita akhiri dialog ruang tengah kita. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Di Bangka Pos Official, Instagram, Facebook, dan Kompas TV. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Didit. Siap, sehat selalu, kompak selalu. Terima kasih.